Jadi bukan hanya modal cinta. Ada syarat yang kedua supaya kita masuk surga, ittiba'un bin nabi, mengikuti jejak langkah nabi. Nggak bisa cuman kita modal cinta, kita bermaulidan saja, bulik dari maulid ini, kita tidak salat subuh. Nggak bisa, tetap mampir dulu ke neraka. Tidak bisa cuman modal bermaulidan, mengatakan aku cinta Nabi, tapi imbah boleh kekanakan kita, ternyata main apa namanya, judul kah? Judul apa judul maksudnya? Judi online. Nggak bisa. Ada orang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, ikut maulid Nabi Muhammad, tapi ternyata dia suka mengganggu tetangganya. Nggak bakalan masuk surga. Jadi syarat yang kedua ini yang diperlukan juga, mengikuti jejak Nabi Muhammad. Nabi sholat, kita sholat. Nabi tidak melakukan maksiat, kita jangan melakukan maksiat. Ada dulu ibu-ibu, ceritanya di zaman Nabi Muhammad, seorang perempuan meninggal dunia. Lalu sahabat mengatakan, Masya Allah, ini perempuan masuk surga. Perempuan baik ini. Sahabat Masya Allah memuji. Kata Nabi Muhammad, tidak, dia masuk neraka. Padahal hidup di zaman Nabi, tinggal di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi Nabi mengatakan ini perempuan masuk neraka. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, kenapa perempuan ini kok bisa masuk neraka? Kata Nabi, li'annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ini perempuan masuk neraka gara-gara dia suka mengunjing tetangganya, menyakiti tetangganya dengan lisannya, ngerumpi, menggosip, memfitnah. Dulu ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Dulu. Sekarang berubah pepatah itu, bukan mulutmu adalah harimaumu, tetapi jempolmu adalah harimaumu. Kok jempol? Main di Facebook, di IG, Instagram, apalagi TikTok. Nah, pakai Coca-Cola lagi. Dia kok toko. Apalagi cup tuh. Cap-cup. Nah, macam-macam sekarang, la ilaha illallah. Menggosip. Sudah habis di handphone menggosip, ketemu kawal menggosip lagi di depan rumah. Maka kalau sudah ada orang yang digosipin, kada lagi menunjuk pakai tangan, nunjuk pakai mulut, bibir. Monyong mulut itu nah. Dan hebatnya ibu-ibu itu ketika memandiri orang, ceritanya kalau dahsyat itu suaranya makin lirih. Ketika suaranya makin pelan, itu makin dahsyat ceritanya. Itu ceritanya. Di sini nggak ada, di sana. Di sini nggak ada, di sini perempuan soleha semuanya, insya Allah, amin. Perempuan masuk surga semuanya, insya Allah, amin. Nah, coba bayangkan, perempuan yang hidup di zaman Nabi kok bisa masuk neraka, padahal hidup di zaman Nabi, dia sholat, dia puasa, tapi kenapa bisa masuk neraka? Karena suka mengganggu tetangganya. Jadi kita tidak bisa cuma modal cinta. Ada lagi yang kedua, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah ibu-ibu. Ada seorang sahabat yang bernama Alqamah.
Alqamah ini orang baik. Orang baik. Ikut perang bersama Nabi. Sholat berjamaah dengan Nabi. Pokoknya baiklah. Suatu ketika Alqamah ini mau meninggal dunia. Tapi tersandat. Ruhnya kada bisa keluar si Alqamah ini. Nggak mau mati. Nggak mau mati. Ih, coba kalau zaman sekarang nih, kalau ada begitu. Ini kayaknya bersusuk nih. Susuk nih. Lalu aja kita suudzon. Ini susuk kajian nih banyak benar ini. Ini kalau mati jadi hantu, ayo kita. Kalau di kampung kan begitu. Sebelum maghrib tutupan pintu sudah. Kenapa? Takut mati jadi hantu berjalan hantunya. Zaman sekarang di kota ada lagi, bukan orang takut lawan hantu, hantu takut lawan manusia sekarang. Alqamah hendak mati, tapi kada bisa mati. Tersandat. Tersandat. Sahabat ngelapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini bahasa kitanya, didramatisir saja supaya ramai. Ada apa kata Nabi? Alqamah hendak meninggal ya Rasul, tapi tidak bisa meninggal. Oh iya? Iya. Mungkin engkau bisa datang ke sana untuk mendoakannya. Datang Nabi Muhammad melihat. Oh, ini pasti ada sesuatu ini. Tapi Nabi kadang mengatakan, wah ini bersusuk, kada. Kalau kita kan, wah ini bersusuk, ini pasti sudah berkajian ini nih. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, apakah Alqamah ini punya keluarga? Kada bisi ya Rasul, kecuali cuman ibu kandungnya saja. Ibu kandungnya. Oh, ini berarti ada masalah dengan ibu. Ini dengan ibu ini, Masya Allah. Ini kita bapak-bapaknya yang punya ibu bersyukur. Ya, kita ini punya ibu bersyukur. Karena itu tiket masuk surga yang paling mudah itu salah satunya adalah lewat pintu berbakti lawan orang tua. Nah, itu. Sampai Nabi mengatakan tuh kepada sahabat, ya Rasul, siapa yang paling berhak aku temanin? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Nabi 3 kali. Ibang bilang ibu. Lalu siapa ya Rasul? Baru bapakmu. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Tidak ada surah Ar-Rijal, laki-laki tidak ada. Saking Allah Ta'ala memuliakan perempuan. Perempuan itu ibu kita. Ibu, engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat, gitu kan ya? Dibanding ayah, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Itu bapak-bapak mau diplesetin ya. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkan putra putrimu. Tereret, tereret, tereret. Begitukah lagunya Bahari? Ada hafal ya? La ilaha illallah. Jar Nabi, ini pasti ada tersangkal lawan mama ini. Lalu Nabi menyuruh sahabat, datangin mamanya Alqamah. Bilangin Alqamah hendak meninggal. Mungkin beliau sudi untuk menemui Alqamah. Ringkas kata sahabat datang ke ibunya Alqamah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tua sudah. Tua. Ada apa? Ibu, anak ibu yang bernama Alqamah mau meninggal dunia. Tapi kayaknya dia kepingin bertemu dengan ibu untuk mengatakan kata-kata terakhir. Aku tidak sudi datang menemui Alqamah. Biarkan dia seperti itu. Nah, ini kan begitu tuh. Aku yang melahirkan dia. Berubah suaranya. Aku yang merawat dia. Aku yang jadi ojek dia kemana-mana ketika Bahari sekolah. Ini bahasa kitanya nih ya. Mengantar dia sekolah, aku nang memandikan, aku nang menyabuni, aku nang memberi makan, aku semuanya nih. Sampai hendak nikah,
kurang jujuran, aku jual nang menambahi duit jujuran itu. Sudah bisi bini. Ternyata bininya yang ditukarkan baju banyak, galang bininya nang banyak, makanannya ke bininya semuanya. Aku merista diri di rumah saurangan. Ada nggak begitu manusia? Ada. Nah, jadi kita ini bapak-bapak, kalau kita berbini, perhatikan juga ibu kita. Yang mana kita dahulukan? Mamakah ibu kita? Mamakah ibu kita? Mamakah atau bini kita? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang repotnya itu terkadang. Dan sebenarnya bukan terkadang, banyak sekali antara mertua dengan mantu berkelahi. Yang ada mantu lawan mintuha berkelahi. Menantu, terutama menantu bebinian lawan mintuha bebinian. Terkadang mintuha bebinian itu marah dia lawan mantu bebinian. Kenapa? Karena cemburu tadi. Yang biasanya nang memasakkan mamanya, mencucikan pakaiannya mamanya, biasanya mamanya ngasih diberi duit, ternyata ke bininya lagi. Kita sebagai laki-laki jangan lupa mama kita jasanya banyak sekali. Tapi jangan juga kita lawan bini saja, takutan lawan bini. Hendak memberi mama, bijin dulu, beri saja. Laki-laki yang baik pasti mereka akan memuliakan kedua perempuan ini, mama kandungnya dan juga istrinya. Nah, kita sebagai laki-laki kalau bisi mama, supaya antara bini kita lawan mama kita ini jangan berkelahi, kita laki-laki ini ajari bini kita, Dek, Beb, sayang, wah kan, ini ada baju, kamu aja yang kasihkan mama. Jadi bini kita nang memberikan, bukan kita, bini kita, mama, ini baju tadi ulun berjalan lawan laki ulun, alhamdulillah nukar baju untuk pian. Senang tuh mama. Oh ternyata mantuku paham lawan aku. Nah kada berkelahi ini kada. Mintuha lawan mantu ini berkelahi aja. Nah, di TikTok, di Instagram itu saling singgung menyinggung antara mertua dengan mantu. Ya kada? Nah kita laki-laki harus berhati-hati. Kada, aku kada mau datang. Biarkan saja Alqamah seperti itu. Bulik sahabat tadi lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ibunya Alqamah nggak mau datang. Nggak mau. Kenapa? Kayaknya sakit hati ya Rasul dengan Alqamah. Oh baik. Kembalilah engkau kepada ibu Alqamah, bilang, aku Rasulullah yang memanggil ibu. Kalau engkau wahai ibu tidak mau datang, aku kata Nabi yang akan datang ke sana. Maka sahabat ini pun kembali menemui ibunya Alqamah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Rasul memanggilmu. Di mana Rasul? Ada di rumahnya Alqamah. Kalau ibu tidak mau datang, Rasul yang datang ke sini. Mendengar itu ibunya Alqamah takut. Jangan sampai Rasul yang datang ke sini. Malu aku. Biar aku yang datang menemui Rasulullah. Tapi ingat, aku hanya menemui Rasulullah, tidak mau menemui Alqamah. Saking sakit hatinya tuh ibu tadi. Datanglah ibunya Alqamah menemui Rasulullah. Rasulullah ini salah satu sifat yang mulia adalah beliau adalah fatonah, cerdas. Beliau cerdas. Kata Nabi, wahai ibu, Alqamah itu mau meninggal. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Tidak mau ya Rasul, biarkan aja dia begitu. Sakit hati sudah. Kata Nabi begini, ibu, kalau ibu tidak mau memaafkan, Alqamah akan kubakar di dunia ini. Karena kalau dia meninggal, ini pasti masuk neraka. Lebih baik kubakar di dunia. Mudah-mudahan dengan dibakar di dunia, dia tidak lagi dibakar di akhirat. Tidak mungkin Pak Nabi hendak membakar Alqamah. Itu cuma apa ya? Gertakan sambal saja.
Karena bagaimanapun ibu itu benci dengan anaknya, tapi ketika anak itu disakiti, ibu nggak tega. Betul tidak, Bu? Anak kita ini jahat sama kita, tapi ketika anak itu susah, ibu yang pertama kali yang membela anak itu. Diam Ibu Alqamah, bingung, bimbang ini. Tidak ada gerakan juga, kata Rasul, kumpulkan kayu bakar. Sahabat semuanya mengumpulkan kayu bakar. Sahabat bingung, benar nggak Nabi ini mau bakar ini? Nabi fatah, cerdas Nabi. Tidak mungkin Bang Nabi membakar. Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Sudah siap? Sudah ya Rasul. Ambil api, angkat Alqamah ke sini. Ibunya Alqamah mendengar itu, dia bilang, ya Rasulullah, jangan diangkat Alqamah ya Rasul. Ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah ya Rasulullah. Aku maafkan Alqamah ya Rasulullah. Ketika ibundanya Alqamah mengucapkan kalimat itu, Alqamah di dalam rumah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya Alqamah meninggal dengan keadaan yang tenang. Diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya karena berkat ridho orang tuanya. Coba bayangkan kalau seandainya itu tidak terjadi, alias ibunya Alqamah tidak memaafkan, maka semua apa saja yang dilakukan Alqamah tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala. Artinya, kita kembali ke asal tadi, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini bukan hanya modal cinta dengan Nabi Muhammad, tapi yang terpenting juga adalah kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Nabi kita menyuruh berbakti dengan orang tua, sayangi orang tua. Omelan orang tua itu adalah cambukan buat kita. Sekarang kita diomelin. Nanti suatu saat ketika ibu kita sudah meninggal dunia, kita rindu dengan omelannya dia. Kita rindu dengan teriakan dia. Kita sudah, kalau sudah meninggal selesai. Rindu dengan teriakan dia di rumah. Rindu dengan omelannya dia. Rindu dengan pukulan jewelannya dia. Itu pasti itu. Kita pasti rasakan itu. Karena ternyata di balik kemarahannya ibu kita tidak lain tidak bukan karena dia kepingin menyelamatkan kita. Karena dia kepingin kita jangan susah. Karena dia kepingin kita ini jadi orang. Artinya orang yang betul-betul bisa dibanggakan buat dirinya. Kesimpulannya Bapak Ibu, Maulid ini adalah salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi buktikan cinta itu dengan tindakan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, maka kita kerjakan. Apa yang ditinggalkan dan dilarang oleh Nabi Muhammad, kita juga meninggalkannya. Dan kita tidak mengerjakannya sekuat tenaga kita. Kalau kita melakukan kesalahan, maka segeralah bertobat. Kalau kita melakukan dosa apapun, termasuk dosa kepada orang tua, caranya adalah mau tidak mau kita mesti bertobat agar kita bisa selamat dari dunia sampai masuk ke dalam surga. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah,